Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam kondisi pandemi seperti ini kita senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengetahui bagaimana dan apa saja sih ciri-ciri dari klasifikasi sistem beberapa kingdom yang sudah dicetuskan oleh para ilmuwan. Langsung saja kita mulai untuk sistem klasifikasi sistem dua kingdom. Sistem dua kingdom ini dikemukakan oleh Aristoteles, di mana sistem dua kingdom ini dia terdiri dari kerajaan atau kingdom plantae, yaitu kerajaan tumbuhan, dan kingdom animalia, yaitu kerajaan hewan. Beberapa ciri dari kingdom animalia atau hewan ini diantaranya seperti tidak memiliki dinding sel, kemudian tidak memiliki klorofil, dan yang ketiga itu dapat bergerak bebas. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa hewan-hewan itu strukturnya tidak sama dengan tumbuhan, di mana ciri yang kedua ini seperti halnya tidak berklorofil itu hanya dimiliki oleh tumbuhan, sedangkan untuk hewan itu dia tidak punya klorofil. Nah, sedangkan untuk kingdom plantae atau tumbuhan, dia punya ciri-ciri seperti punya dinding sel yang tersusun dari selulosa, kemudian berklorofil, dan mampu berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Untuk contoh organismenya bisa dilihat ya. Next, kita menuju ke sistem lain, yaitu sistem tiga kingdom. Sistem tiga kingdom ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel, di mana sistem tiga kingdom ini terdiri dari kingdom animalia, kingdom plantae, dan kingdom protista. Kalau tadi sistem dua kingdom hanya terdiri dari dua kerajaan atau dua kingdom, yaitu animalia dan plantae, maka di sistem tiga kingdom ini ada penambahan kerajaan atau kingdom nih, yaitu kingdom protista. Nah, kita lihat dulu untuk kingdom animalia. Di sini terdiri atas organisme bersifat heterotrof, eukariotik, dan multiseluler. Nah, organisme yang bersifat heterotrof ini maksudnya adalah organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, seperti halnya tumbuhan yang punya proses fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Nah, organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri atau konsumer itu disebut dengan organisme yang bersifat heterotrof. Sedangkan untuk organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau mengubah zat anorganik menjadi senyawa organik, maka disebut dengan organisme yang bersifat autotrof, seperti halnya tumbuhan. Kemudian yang kedua tadi ada eukariotik. Nah, kalau eukariotik ini merupakan sel yang sudah memiliki inti sel. Sedangkan ada kebalikannya nih, yaitu namanya prokariotik. Kalau prokariotik itu adalah sel yang inti selnya itu masih semu gitu ya, jadi belum punya inti nukleus atau nukleus sejati. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada multiseluler. Nah, kalau multiseluler ini adalah suatu organisme yang memiliki banyak sel, maka disebutnya adalah multiseluler. Sedangkan kalau organisme yang hanya memiliki satu sel itu disebut dengan uniseluler. Nah, contoh dari organisme uniseluler seperti halnya bakteri, seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk contoh dari organisme yang multiseluler yang punya banyak sel itu seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian untuk kerajaan yang selanjutnya yaitu kingdom plantae. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya, jadi kita lanjut saja ke kingdom protista. Nah, ciri dari kingdom protista ini adalah tubuhnya tersusun dari satu atau banyak sel yang belum terdiferensiasi. Jadi dia juga bisa merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler tapi belum terdiferensiasi, seperti halnya alga dan amuba.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada sistem klasifikasi sistem 4 kingdom. Sistem 4 kingdom ini ternyata ada tambahan kingdom atau kerajaan, seperti tambahan kerajaan atau kingdom Monera. Jadi bisa dilihat ya bahwa sistem 4 kingdom ini terdiri dari kingdom atau kerajaan Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, dan kingdom Monera. Nah, sistem 4 kingdom ini dikemukakan oleh Herbert Copeland, di mana Monera ini juga terdiri dari beberapa kelompok organisme yang memiliki ciri-ciri seperti organisme prokariotik, organisme eukariotik. Bisa dilihat ya untuk pengertiannya. Contoh dari organisme prokariotik sudah Ibu jelaskan di sebelumnya, yaitu bakteri dan alga hijau biru. Sedangkan untuk organisme yang eukariotik seperti halnya hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada sistem klasifikasi sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom ini disusun oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Nah, di sistem 5 kingdom ini ada diusulkannya kingdom baru nih, yaitu kingdom atau kerajaan fungi, atau kata lainnya adalah kerajaan jamur. Nah, kenapa sih jamur bisa dibuat kerajaan tersendiri? Bukannya dia termasuk salah satu tumbuhan? Nah, itu salah satu pertanyaan yang harus kalian cari tahu jawabannya ya. Yang terakhir yaitu ada sistem 6 kingdom, di mana sistem 6 kingdom ini Whittaker memecah kingdom bakteri menjadi 2 kingdom lagi, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Sehingga sistem 6 kingdom ini terdiri dari kingdom Eubacteria, Protista, Archaebacteria, fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sistem 6 kingdom ini dia dikemukakan oleh Carl Woese pada tahun 1977. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa sistem klasifikasi yang terdiri dari 2 sampai 6 kingdom. Sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.